Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi fikih kita sudah memasuki bab ketiga, yang dimana bab ketiga ini kita akan membahas tentang konsep ijtihad dan bermadhab. Yang di dalamnya ini ada pembahasan tentang pengertian ijtihad, kemudian di situ ada tingkatan para mujtahid, ada mujtahid mutlak, kemudian mujtahid muntasib, mujtahid fil madhab, mujtahid tarjih, dan terakhir mujtahid fatwa. Kemudian ada klasifikasi bermadhab dan macam-macam madhab, yaitu yang kita kenal dengan imam madhab. Pengertian ijtihad. Ijtihad secara bahasa dari bentuk kata fi'il madhi, yaitu jahada. Ijtihad berasal dari kalimat ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang artinya adalah kesungguhan atau sepenuh hati atau serius. Secara istilah, banyak para ulama yang mengungkapkan pengertian dari ijtihad. Yang pertama yaitu dari Imam Al-Syaukani, yadlul wus'i fi naili hukmin syar'iyyin amali bi tariqil istinbati, mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar'i yang bersifat amali melalui cara istinbat. Pekan lalu saya sudah menjelaskan pengertian dari istinbat. Istinbat diartikan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh pakar fikih atau hukum untuk mengungkapkan suatu dalil yang dijadikan dasar dalam menarik sebuah kesimpulan untuk menjawab sebuah persoalan atau menyelesaikan permasalahan. Simpelnya, istinbat itu adalah menciptakan atau mengeluarkan suatu hukum tentang permasalahan. Kemudian, menurut Ibnu Subki, istifragul faqihil wus'a li tahsili dhanni bi hukmin syar'iyyin, pengerahan kemampuan seorang faqih untuk menghasilkan dugaan kuat tentang hukum syar'i. Kemudian ada lagi menurut Saifuddin Al-Amidi, yaitu bihaitsu yahsa minan nafsil ajzi anil mazidi fih, dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat lebih daripada itu. Jadi dapat disimpulkan ijtihad yaitu adalah usaha atau upaya seorang mujtahid. Mujtahid itu adalah orang yang melakukan ijtihad dengan cara mengerahkan segala upayanya dengan kemampuan berfikirnya untuk mengeluarkan suatu hukum. Jadi bisa disebut juga ijtihad itu adalah suatu metode untuk mencari suatu hukum yang dilakukan oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Dapat disimpulkan dari pengertian ijtihad, hakikat dari ijtihad yaitu adalah ijtihad adalah pengerahan daya nalar secara maksimal, dan tidak semua orang bisa melakukan ijtihad karena ada syarat-syarat untuk melakukan ijtihad, yaitu yang memang sudah dimiliki oleh seorang mujtahid. Kemudian yang kedua, usaha ijtihad dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu di bidang keilmuan yang disebut faqih. Faqih itu isim fa'il dari lafadz fikih, yang berarti adalah orang yang paham terhadap aturan atau syariat Islam. Ilmunya fikih, orang yang ahlinya disebut faqih. Yang ketiga, produk atau yang diperoleh dari usaha ijtihad itu adalah dugaan yang kuat tentang hukum syara yang bersifat amaliyah. Bersifat amali yang dimaksud adalah yang bersifat dengan amal atau kegiatan atau pekerjaan yang kita lakukan. Yang terakhir, yang keempat, usaha ijtihad ditempuh melalui cara-cara istinbat. Dasar hukum ijtihad ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi,
Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah memerintahkan untuk selalu mengembalikan setiap terjadinya perbedaan pendapat. Ini dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya dikembalikan kepada sumber hukum yang ada, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi memang ijtihad ini bisa dipandang sebagai suatu metode untuk menggali sumber hukum Islam. Cara yang ditempuh dalam mengembalikan perbedaan pendapat antara sesama muslim ini yaitu dengan cara ijtihad, dengan memahami kandungan makna dari Al-Quran itu sendiri, kemudian dari tafsirannya dan prinsip-prinsip hukumnya yang terdapat dalam Al-Quran maupun sunnahnya. Hukum ijtihad. Pertanyaannya, siapa saja yang boleh melakukan ijtihad? Apakah saya bisa melakukan ijtihad, atau kalian bisa melakukan ijtihad, atau siapapun bisa melakukan ijtihad? Nah, jawabannya, hukum dari ijtihad itu wajib, tapi bagi seseorang yang sudah mencapai tingkat faqih atau seorang mujtahid. Sedangkan jika belum mencapai tingkat seorang faqih atau seorang mujtahid, ini tidak diperkenankan. Jadi ini malah dianjurkan untuk bermadhab, seperti itu. Jadi kesimpulannya, tidak semua orang bisa melakukan ijtihad, karena seorang mujtahid sendiri bisa menyandang gelar mujtahid sendiri karena ada beberapa alasan tertentu. Tidak semua orang bisa dilabeli dia seorang mujtahid. Syarat mujtahid. Syarat dasar yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid, atau bisa dikatakan seseorang bisa dikatakan seorang mujtahid bila memiliki persyaratan tersebut. Yaitu yang pertama, Islam dan merdeka. Jika statusnya tidak merdeka atau pada zaman Rasul dulu masih terjadinya perbudakan, berarti statusnya hamba sahaya belum merdeka, itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan, karena syaratnya harus merdeka. Yang kedua yaitu adalah baligh dan berakal serta mempunyai inteligensi yang tinggi. Yang ketiga yaitu mengetahui dalil nakliyah dan kehujahannya. Dalil nakli yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang keempat, mengetahui bahasa Arab dan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan tata bahasa Arab, seperti contohnya nahwu, shorof, balaghah, kemudian masih banyak yang lainnya. Karena memang Al-Quran dan As-Sunnah ditulis dengan bahasa Arab, otomatis harus paham tentang tata bahasa Arab. Kemudian yang kelima, mengetahui ayat-ayat dan hadis-hadis yang saling berhubungan, atau ayat-ayat dan hadis yang berhubungan dengan suatu hukum. Yang keenam, mengetahui ilmu usul fikih, karena ilmu inilah yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi orang yang melakukan ijtihad. Yang ketujuh, mengetahui nasih dan mansuh, agar dia tidak berpegang pada nas yang telah dinasahkan atau yang telah dihapuskan. Kemudian
Yang kedelapan, mengetahui asbabun nuzul atau sebab turunnya Al-Quran, dan asbabul wurud, yaitu sebab turunnya suatu hadis atau sebab munculnya suatu hadis. Yang kesembilan, mengetahui mana hadis yang sahih ataupun yang dhaif serta keadaan perawinya. Jadi perawinya itu dobit atau tidak, nah itu harus paham. Kalau dalam hal ini, kalau untuk saat ini kan memang sudah hadis itu sudah dipetakan dengan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian Imam At-Tirmidzi, dan masih banyak lagi. Nah di situ kan sudah jelas statusnya, yang ini hadis sahih ataupun hadis dhaif, ataupun ada hadis hasan maupun hadis yang lainnya, ataupun ada juga yang disebut hadis palsu. Nah karena saat ini kita sudah bisa tahu, bisa membedakan. Beda halnya dengan dulu, karena dulu itu harus mencari dulu ini hadis sahih atau bukan gitu. Selanjutnya yaitu tingkatan mujtahid. Yang pertama yaitu mujtahid mutlak atau mujtahid mutsaqil, atau bisa juga disebut mujtahid mutlak mutsaqil, yaitu bisa juga diartikan yaitu mujtahid yang independen. Jadi artinya yaitu seseorang yang mampu membuat kaidah sendiri dalam menyimpulkan hukum fikih. Jadi ketika ia berfatwa terhadap suatu masalah, ia menggunakan kaidah-kaidah yang diciptakan oleh dirinya sendiri. Kaidah-kaidah yang diciptakan sendiri dari hasil pengamatan dan pemahamannya yang mendalam terhadap Al-Quran dan Sunnah. Jadi bisa dicontohkan untuk mujtahid mutsaqil ini yaitu seperti imam mazhab yang 4 itu, yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Kemudian yang kedua, mujtahid muntasib atau mujtahid ghairu mutlak, yaitu orang yang mempunyai kriteria sebagai atau seperti seorang mujtahid mutlak, tetapi dia tidak menciptakan atau tidak membuat kaidah-kaidah sendiri dalam menyimpulkan masalah-masalah fikihnya. Untuk mujtahid ini, ia tetap memakai kaidah-kaidah yang dipakai oleh para imam mazhab dalam berijtihad. Jadi ini yang disebut dengan mujtahid muntasib atau mujtahid ghairu mutlak. Contohnya seperti para murid imam mazhab, yaitu diantaranya ada yang bernama Abi Yusuf Muhammad dari kalangan mazhab Al-Hanafiyah, kemudian ada Ibnu Al-Qasim dari mazhab Al-Malikiyah, kemudian ada juga Al-Muzanni dari mazhab Asy-Syafi'iyah, ada juga Abu Bakar Al-Asram dari mazhab Al-Hanabilah. Yang ketiga yaitu mujtahid fil mazhab atau mujtahid takhrij, yaitu mujtahid yang terikat oleh mazhab imamnya. Untuk mujtahid takhrij memang diberikan kebebasan dan menentukan berbagai landasannya berdasarkan dalil, tetapi tidak boleh keluar dari kaidah-kaidah yang telah dipakai oleh imamnya. Jadi kenapa disebut dengan mujtahid yang terikat oleh mazhab imamnya? Nah, di sini diantaranya yaitu Hasan bin Ziyad dari golongan Hanafi, kemudian Ibnu Qayyim dan Asy'ab dari golongan Maliki, kemudian ada juga Al-Buaiti dari golongan Syafi'i. Yang keempat yaitu mujtahid tarjih, yaitu mujtahid yang belum sampai derajatnya pada mujtahid takhrij, tetapi menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu', mujtahid ini sangat faqih dan hafal kaidah-kaidah imamnya serta mengetahui dalil-dalilnya dan cara memutuskan suatu hukum, dan dia tahu bagaimana cara mencari dalil yang lebih kuat dan lain-lain. Akan tetapi kalau dibandingkan dengan tingkat-tingkatan yang sebelumnya,
dalam mengetahui kaidah-kaidah imamnya ia tergolong masih kurang. Jadi ini termasuk tingkatan yang keempat. Contohnya yaitu seperti Abu Ishaq al-Shirazi dan Imam Ghazali. Yang kelima yaitu mujtahid fatwa, yaitu orang yang hafal dan faham terhadap kaidah-kaidah imam mazhab. Bisa disebut juga mujtahid fatwa ini adalah seseorang yang senantiasa mengikuti salah satu mazhab, mengambil dan memahami masalah-masalah yang sulit ataupun yang mudah, dan dapat membedakan mana pendapat yang kuat dari yang lemah, mana pendapat yang rojih dari yang marjuh. Akan tetapi mereka lemah dalam menetapkan dalil dan menetapkan dalil-dalil qiyas. Jadi untuk mujtahid fatwa, karena mampu menguasai permasalahan yang sudah jelas atau yang sulit, tapi dia masih lemah dalam menetapkan suatu putusan. Menurut Imam An-Nawawi, tingkatan ini dalam fatwanya sangat bergantung kepada fatwa-fatwa yang telah disusun oleh imam mazhab serta berbagai cabang yang ada dalam mazhab tersebut.